Ketika kita ingin memilih sebuah SSD, pasti kita tuh berpatokan pada spesifikasi yang diiklankan atau paling setidaknya sebagai validasi adalah hasil tes dari Crystal Dismart. Tapi tahukah kalian kalau tes tersebut sebenarnya itu nggak penting? Bukan nggak penting, tapi lebih tepatnya itu kurang aja kalau cuma berpatokan pada hasil Crystal Dismart doang nih. Misalnya di sini ada dua SSD NVMe Gen 4 dengan harga yang berbeda nih. Yang satu lebih mahal, yang satunya lagi lebih terjangkau. Dan masing-masing pun punya speed yang berbeda nih. Nah dari sini sangat jelas kalau SSD yang speednya lebih cepat pasti bisa transfer data jauh lebih cepat juga nih. Tapi kok malah SSD yang cuma 5 GB per second bisa menyelesaikan copy file jauh lebih cepat nih? Oke, sekali lagi nih, yang sekarang dengan data yang jauh lebih besar. Nah loh, malah jadi kelihatan jauh lebih cepat lagi nih SSD yang lebih terjangkau ini. Jadi berdasarkan hasil tes tadi harusnya tuh kita bisa hemat nih ratusan ribu untuk mendapatkan SSD yang ternyata jauh lebih cepat. Nah karena di sini tuh semua SSD memiliki fase SLC cache yang berbeda-beda. Pada saat transfer data tadi kalian notice kan kalau SSD-nya itu setelah beberapa saat dia tuh speednya drop ke sekian megabyte per second. Nah hal tersebut disebabkan karena SLC cache dari SSD tersebut sudah habis, jadi sehingga speed megabyte per second itu adalah speed asli dari NAND flash yang digunakan SSD tersebut. Nah alasan kenapa sekarang SSD itu udah mulai terjangkau dan udah mulai bisa dijangkau nih oleh khalayak umum, karena produsen SSD itu udah mulai move on nih dari NAND flash SLC dan MLC ke NAND flash TLC dan QLC. Secara kasta itu NAND flash SLC tuh dia di paling atas tuh, dia paling durable, paling cepat, tapi dibayar juga dengan harga per kapasitasnya itu yang sangat mahal. Maka dari itu kenapa SSD sekarang tuh udah pada pakai NAND flash TLC dan QLC, ya karena harga per kapasitasnya itu sangat jauh lebih terjangkau. Cuman memang dibayar dengan kecepatan NAND flash yang jauh lebih lambat nih dibanding SLC dan MLC. Sebagai gambaran di sini gue menguji beberapa SSD dengan NAND flash TLC, bisa dilihat nih, speednya setelah drop tuh bisa berkisar di 1,5 GB per second sampai ke 700-an MB per second. Nah untuk NAND flash QLC sendiri, ini dia bisa lebih parah lagi nih dropnya. Dia tuh bisa drop sampai ke 100-an MB per second, alias ini speed yang setara sama hard disk nih. Nah, kalau realitanya SSD itu cuma ngasih speed yang gak jauh beda dari sebuah hard disk atau mungkin SSD SATA, tentu akan sangat tidak senang nih untuk calon konsumer. Lagian juga buat apa kalau SSD-nya itu cuman ya beda tipis aja sama hard disk. Maka dari itu di sini ditemukanlah sebuah solusi alternatif untuk menggabungkan teknologi SSD yang mahal ke SSD yang murah. Itu di sini disebut sebagai teknologi pseudo SLC atau bisa disebut juga sebagai SLC cache. Nah, teknologi ini tuh bertujuan untuk mensimulasikan kecepatan NAND flash SLC pada SSD TLC dan QLC. Untuk itulah speed 5 GB per second, 7 GB per second yang bisa kita lihat tuh pada tes-tes sintetik itulah merupakan speed dari SLC cache pada SSD. Ya, tapi karena ini bertindak hanya sebagai cache, tentu ya kapasitasnya itu terbatas. Dan juga SLC cache ini memanfaatkan sebagian kapasitas dari total SSD yang kalian miliki. Jadi kalau kalian isi tuh SSD-nya di beberapa sekian size, ya pasti tiba-tiba tuh kalian bisa notice tuh ada penurunan pada speed write-nya. Sayang sekali memang untuk SLC cache ini itu beragam nih untuk tiap-tiap produk SSD. Dan tidak menentu untuk SSD yang mahal itu pasti punya SLC cache yang gede ataupun sebaliknya. Nah untuk cara mengetahuinya ya kalian menguji SSD itu sendiri atau ya nonton video review SSD seperti ini. Tentu nih tidak banyak SSD seperti Kio X50 dan Kio X70 yang di sini dia tuh punya harga yang cukup terjangkau, tapi di sini bisa menghasilkan tes Crystal Dismart yang cukup kencang. Tapi hal yang membuat SSD ini istimewa itu adalah kapasitas SLC cache-nya itu sangat besar. Untuk Kio X50 di sini tuh bisa mencapai 254 GB dan untuk si Kio X70 dia punya SLC cache mencapai 160 GB. Nah, cara gue mengetahui SLC cache dari kedua SSD ini yaitu adalah menulis data secara intensif dengan ukuran file mencapai 527 GB. Dengan tujuan karena di sini kan gue nggak tahu nih besaran SLC cache berapa, jadi ya kita gedein aja datanya supaya dapat tuh SLC cache berapa. Nah, dan dari hasil tes ini dapat dilihat nih, Kio X50 itu setelah menulis data sebesar 254 GB, speednya bisa drop nih ke 100-an MB per second. Nah ini nih, ini merupakan speed asli dari NAND flash yang digunakan SSD tersebut.
Kemudian untuk Kio X70 setelah menulis data sebesar 160 GB, speednya pun bisa drop ke 500-an atau 600-an MB per second. Yang sekali lagi, ini merupakan speed non-flash yang dimiliki Kio X70. Kemudian untuk mengenal lebih dalam lagi kedua SSD ini, di sini controller dari Kio X50 menggunakan Realtek RTS 5772 yang merupakan controller DRAM-less. Untuk non-flashnya di sini menggunakan Intel N38 144 layer 3D QLC. Yap, QLC alias ini adalah kasta terendah non-flash SSD. Untuk itu speednya tadi bisa drop tuh sampai 100-an MB per second. Kemudian untuk Kio X70 dia tuh menggunakan controller Maxio MAP1602 yang juga di sini kontrolernya merupakan controller DRAM-less. Nah, untuk non-flashnya di sini menggunakan YMTC 232 layer 3D TLC. Kemudian SSD ini juga memiliki cooling solution berupa heatsink berbahan graphene yang udah terpasang langsung nih ke SSD-nya. Jadi ya lumayan lah dengan harga segini kita udah dapetin SSD dengan heatsink graphene yang waktu gua tes sih ya cukup efektif nih pendinginnya. Jadi oke nih, kedua SSD ini secara jeroan tuh terlihat biasa-biasa aja, bukan datang menggunakan komponen-komponen dari brand-brand kelas atas. Ya mengingat harga yang ditawarkan Kio sih, gua rasa cukup wajar ya pemilihan komponen yang digunakan SSD ini. Ya X50 di sini juga tadi kan kita bisa lihat menggunakan non-flash QLC yang speednya itu cukup anjlok ya ke 100-an MB per second. Tapi cukup wajar di sini untuk sebuah SSD dengan harga 1 jutaan dan mendapatkan speed 5 GB per second. Dan tentunya di sini ditutupi nih dengan SLC cache yang cukup besar untuk keduanya. Si X50 di sini mencapai 254 GB. Jadi cukup effort nih untuk kalian tuh bisa merasakan speed asli dari non-flash yang digunakan si X50 ini. Jadi kalau kalian cuman sehari-harinya untuk install software atau mungkin untuk main game, ya gua rasa sih di sini bisa kalian lihat di sini tidak memiliki hasil perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan SSD yang jauh lebih mahal. Bahkan di sini gue masih bisa enjoy nih transfer file ukuran puluhan gigabyte ke X50 karena ya ternyata masih bisa jauh lebih kenceng nih dari SSD yang klaimnya speednya jauh lebih kenceng dari si X50 ini. Bahkan untuk data 100-an gigabyte pun ya si X50 juga masih bisa bersaing nih sama si X70 sendiri. Nah, tapi tentu nih, kalau kalian memang sehari-harinya itu memindahkan data dengan ukuran yang cukup besar, yang di sini sekali lagi nih gua tes menulis data berukuran 500-an gigabyte yang kali ini tapi dibandingkan dengan beberapa SSD lainnya, baru nih non-flash QLC dari si X50 ini baru kelihatan cupu tuh dibanding SSD lain. Ya karena dia membutuhkan waktu sampai 39 menit untuk semua data itu bisa pindah ke SSD X50 ini. Tapi ya gue rasa sih ini tes juga kurang realistis juga ya, ukuran file apa yang bisa sampai 500-an gigabyte. Jadi ya mungkin ini kebutuhannya sih sangat spesifik. Jadi ya gue rasa untuk daily use si non-flash QLC masih bisa memenuhi kebutuhan kalian. Tapi kalau kalian memang sebegitunya concern nih sama non-flash QLC dari X50 ini, ya alternatifnya milih si Kio X70 karena dia udah menggunakan non-flash TLC dan secara SLC cache juga udah cukup gede sih 160 GB. Jadi ya sekali lagi di sini yang gua rasa menjadi bintang utama adalah si Kio X50 ini. Kalian bisa banget nih dapetin SSD yang hemat ratusan ribu ya karena kalau kalian penggunaannya cukup tidak terlalu intens ya mungkin ini bisa menjadi SSD yang price to performance-nya paling tepat buat kalian. Karena tadi gua tes untuk install software, kemudian video games juga loadingnya nggak jauh-jauh beda lah sama SSD TLC yang jauh lebih mahal. Tapi ya sekali lagi kalau kalian penggunaannya mungkin lebih ke arah produktif atau mungkin agak parno sama non-flash QLC-nya ya solusi alternatifnya adalah si Kio X70 ini yang menggunakan non-flash TLC. Oh ya nih, by the way di sini keduanya juga sudah di cover oleh garansi selama 5 tahun dari Kio Indonesia. Terus menurut kalian gimana nih untuk harga yang ditawarkan oleh Kio untuk kedua SSD ini? Apakah worth it untuk kalian beli? Karena mengingat di sini keduanya memiliki SLC cache yang cukup besar dan agak sulit nih menemukannya pada beberapa SSD NVMe yang beredar di pasaran. So tulis aja nih pendapat kalian di kolom komentar. So mungkin segitu dulu nih untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan like dan share video ini dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri. See you on the next video.